matemo Tamatila do matemo. Yo emo sura sumay. Yo matemo. Oli ako tubo mo na momondok eh. Yo tauso. Saya sangat tertarik sekali dengan budaya lokal kita karena kita melihat kan budaya-budaya kita sudah hampir punah. Jadi saya bukan berpikir, ya kalau bukan kita siapa lagi yang mengembangkan itu budaya kita, daerah kita. Nanti yang pada akhirnya kan hilang percuma, tidak ada yang tahu. Doya lakon bali putra palang banggai doya lakon bali putra palang doya lakon bali wala jangan. Saya melihat di satu acara pesta, kemudian di situ ada kita punya bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut. Nah, mereka mementaskan itu tarian yuwake yang kita sekali. Maka saya di situ tertarik dengan tarian yuwake ini, sehingga saya sudah memperhatikan betul-betul, mempelajari bagaimana sebetulnya gerakan tarian yuwake itu, langkahnya bagaimana, syairnya saya pelajari. Setelah saya buat maksudnya sanggar yang lebih besar, lagi, ya memang bukan tempatnya orang lain, tapi adalah kita punya tempat kelahiran. Nah, jadi karena saudara-saudara sudah punya rumah, maka sanggar itu tempat itu saya jadikan sanggar. Ya, akhirnya lancarlah kita punya kegiatan sanggar tentang penggalian budaya-budaya tradisional. Ya, kemudian ada biasanya kita punya sempat membuat koleksi alat-alat musik tradisional meskipun tidak lengkap. Jadi semua fasilitas itu memang saya siapkan sendiri. Tidak mungkin saya tanggungkan kepada anaknya. Karena memang kalau kita di daerah-daerah seperti ini atau di pedesaan itu kan belum terlalu juga orang tertarik dengan kegiatan budaya. Jadi hanya anak-anak yang tertentu yang kita panggil. Bangun akipo kita yuk malane di malah
lambi tanggulu kona toi kasai. Assalamualaikum. Pak, kira-kira tarian Nyuake itu seperti apa? Menceritakan tentang apa? Oh iya, tarian Nyuake ini menceritakan seorang pengembara. Dia punya kesaktian. Jadi ketika dia akan pergi mengembara, selalu dia berbicara dengan istrinya, sehingga ketika dia akan meninggalkan istrinya pergi mengembara, si Wake ini menanam bunga cocor bebek dan dia berpesan, meskipun saya lama di perantauan dalam pengembaraan, kalau cocor bebek ini masih hidup, berarti kamu jangan takut, saya tidak apa-apa. Kalau mau unimo, Tapi bila mana masa itu. Kalau nyata kamu matele do melihat matemo, bunga cocor bebek ini do matemo. layu, Pero kau tuh bangun nama mondok berarti saya kau tahu so. dalam bahaya. Ada sesuatu yang saya alami di dalam perantauan. Kemudian seandainya satu saat kamu lihat bunga cocor bebek ini sudah menguning dan mati, berarti saya sudah mati di dalam pengembaraan. Jadi sehingga tarian ini gerakannya itu meloncat-loncat, itu menggambarkan itu bagaimana Wake itu mengembara dari satu gunung ke gunung yang lain, dari penurunan ke penurunan yang lain, ya, meloncat-loncat, ya, mengembara. Jadi sehingga tarian ini dia semangatnya ada, semangat kepalan ada, begitu juga kesedihan tentang istrinya ketika mengetahui bahwa suaminya Wake sudah meninggal di dalam perantauan. Sehingga tarian ini ada gerakannya semangat, juga ada gerakan juga yang menggambarkan kesedihan. Sehingga di situ ada syair itu. Kekelumatemo Wake telendango, domoloyu bunga domate tambatile. Itu dia punya cerita singkat tentang tarian Wake. Sejak mulai saya terjun di dunia seni, khususnya budaya tradisional, saya sudah sempat menciptakan beberapa tarian. Yang pertama, tarian Wake, dan tarian ini sudah ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian tarian Bangalolo, ini tari penjemputan dan sudah pernah berhasil meraih sebagai juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian yang ketiga tarian Putri Banggai, sudah cukup terkenal ini tari Putri Banggai. Kemudian yang keempat tari Indung, dan tarian ini kami sudah tampilkan di Bali. Yang kelima tari Bapidok. Tari Bapidok juga sudah ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Kemudian yang keenam Tobunan Katok. Tarian ini juga sudah ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selain tari, saya sudah menciptakan beberapa buah lagu Banggai Ndaseange, Tobunan Katok, Ndabangune Kondalipu,
Potolos noanggu solidumon. Koleksi-koleksi yang masih ada di sanggar itu koleksi benda-benda yang masih bisa digunakan sampai sekarang. Di antaranya ada yang dinamakan tau. Tau ini adalah buah mirip dengan buah mojo, hanya dia bentuknya panjang. Jadi ini dikeluarkan isinya dan dijadikan sebagai tempat air. Kemudian ada indung. Indung ini adalah tudung ya, terudung kepala ya, seperti payung ya. Jadi kalau digunakan oleh masyarakat itu kalau ke kebun atau kemana saja ketika hujan memakai itu, namanya indung. Itu memang dibuat di masyarakat setempat. Kemudian ada kokoa ya. Kokoa ini berupa seperti topi petani lah, topi petani. Kokoa namanya. Jadi kalau ke kebun untuk laki-laki atau perempuan juga boleh memakai kokoa, atau pergi mengail juga pakai itu, tutup kepala itu kokoa. Kemudian yang lain ada kebunan kato. Ini belanga daripada tanah liat. Ini tempat digunakan tempat memasak. Masak apa saja, sayur ya, ubi-ubian. Pokoknya semua masakan bisa dimasak di kebunan kato. Manduan. Manduan ini tempat siri dan pinang. Kemudian ada bois. Bois ini atau dinamakan keranjang. Masyarakat setempat itu kemana-mana, ke kebun apalagi, pokoknya mengambil sesuatu dengan menggunakan bois atau keranjang. Kemudian ada poloi. Poloi ini daripada bambu dianyam, kegunaannya untuk menangkap ikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk. Menurut saya modernisasi itu bisa saja menghapus budaya kita. Kalau memang kita tidak bisa pertahankan kita punya budaya dengan jalan mengembangkan ya, dari generasi ke generasi sampai maksudnya usia remaja sampai ke usia SD ya, bisa saja terhapus. Tapi kalau memang kita mulai dari tingkat SD sampai ke SMP, SMA dan selanjutnya budaya kita ajarkan kepada mereka, saya rasa tidak akan terhapus kita punya budaya daerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina
هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Budaya kita kalau untuk penglihatan belum tidak akan luntur ya, tidak akan luntur selagi kita masih mengembangkan, masih ada tokoh-tokoh seniman budayawan yang ingin mempertahankan, mempopulerkan ya. Nah, jadi untuk kita Kabupaten Banggai Kepulauan saya rasa belum akan punah. Ya kalau harapan kita untuk pemerintah saya rasa mereka harus ambil andil ya, membantu, memfasilitasi dalam persiapan pengadaan pemainnya alat atau acara-acara latihan. Jadi memang pemerintah harus ambil andil, memfasilitasi supaya ini kegiatan ini berjalan, kegiatan pengembang budaya ini berjalan. Kalau tidak kan ya bagaimana? Tidak bisa akan jalan kalau tidak difasilitasi, kita tidak punya dana. Pengadaan sesuatu alat jelas perlu dana. Gendang, pica, kulitnya robek, ya itu kan memerlukan dana. Ya. Membeli kulit, apa yang membuat itu gendang? Karena gendang itu tidak dibeli di toko, dibuat sendiri. Mengambil kayu yang cocok, yang kuat. Kalau cuma yang lapuk cuma 1 minggu dipakai sudah selekang. Tapi kayu-kayu yang bagus yang diambil untuk pembuatan gendang-gendang supaya gendang juga ciri khas gendang Bangkep tidak sama dengan gendang di daerah lain. Mubosedoy mutobu sabangan monondok dali pusidungan sasadayoko dilimu o ilamo konda bine baleng-baleng lakon baili sia nangguli pulipu sinungan sulanakina bunolipu tininggal motangatala buno kubang linali mai danggala ndapo kang dilima dabangune lakon konda